Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak madu, adalah harta harapan. Kalimat itu adalah beberapa bait lagu yang sering digunakan untuk menggambarkan betapa kayanya alam Papua. Setiap jengkalnya berharga. Papua, wilayah dengan kekayaan alam yang luar biasa dan beraneka ragam, sepertinya hanya satu-satunya di dunia. Kekayaan alamnya banyak tak dimiliki wilayah dan negara lain. Kekayaan alam Papua terbentang di daratan, di lautan, dan di dalam perut buminya. Bahkan di udara, terbang burung terindah, burung cendrawasih, disebut juga paradise bird atau burung surga. Makhluk kecil yang menggambarkan betapa spesialnya Papua. Kekayaan Papua yang beraneka ragam ini berupa hasil hutan, perkebunan, pertanian, hasil laut, dan juga pertambangan. Sebagian besar daratan Papua adalah hutan tropis yang lebat, yang mengandung berbagai jenis flora dan fauna. 30% hutan Papua adalah hutan produksi yang menghasilkan beraneka jenis kayu, rotan, dan getah berkualitas ekspor. Perkebunan Papua tak kalah memukau. Ada kopi, kelapa, vanili, kakao, dan sawit kualitas ekspor. Kopi Papua sudah diakui kelezatannya. Di bidang pertanian, di Merauke saja, saat ini mampu menghasilkan 2.000 ton beras per tahun, sehingga dianggap mampu menjadi lumbung pangan. Hasil bahari Papua juga tak perlu diragukan lagi. Laut Papua begitu menawan dan kaya akan biota laut yang menakjubkan dan bernilai tinggi. Dengan potensi mencapai 1,5 juta ton ikan per tahun, kebutuhan protein warga Papua seharusnya tercukupi dengan baik. Dan untuk pertambangan, Papua menyimpan banyak harta karun di dalam perut buminya. Emas, tembaga, perak, batu bara, besi, minyak, dan gas, bahkan uranium ada dengan jumlah yang fantastis. Maka sangat tidak heran jika dulu Papua bernama Nuar, yang berarti negeri yang menyimpan cahaya rahasia. Di atasnya tumbuh hutan lebat kaya akan flora dan fauna, dan di bawahnya tersimpan hasil tambang yang bercahaya. Akan tetapi semua kekayaan alam Papua ini kondisinya sangat timpang jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat Papua yang masih banyak di antaranya berada di bawah garis kemiskinan. Kekayaan alam luar biasa yang dimiliki Papua ini dimiliki oleh ratusan korporasi dalam dan luar negeri. Yang terbesar adalah perusahaan Amerika Serikat, PT Freeport, yang menguasai salah satu lokasi penyimpanan cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia, tambang Gasberg di Papua. Dan ada British Petroleum milik Inggris, perusahaan minyak terbesar di Papua yang menguasai gas tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Selain Amerika Serikat dan Inggris, negara asing yang memiliki perusahaan besar di Papua adalah Australia, Jepang, dan China. Saat ini, kekayaan alam Papua sedang dieksploitasi aneka korporasi, hingga mengancam ekosistem Papua. Hasil alam Papua diekspor, tidak dinikmati warga Papua. Hasil ekspor pun tidak dirasakan warga Papua, melainkan segelintir orang saja. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup tidak mampu membendung eksploitasi sumber daya alam di Papua yang semakin merajalela. Tata kelola yang buruk, penegakan hukum yang lemah, dan terlibatnya oknum-oknum pejabat dan aparat menambah buruk eksploitasi kekayaan alam Papua. Papua yang kaya ini butuh sistem utuh yang dapat mengelola kekayaan alam Papua dengan baik, sistem yang menjadikan harta rakyat untuk rakyat, sebagaimana Islam. Aturan Islam menetapkan bahwa tambang yang jumlahnya sangat besar seperti batu bara, emas, perak,
besi, tembaga, minyak bumi, gas, dan sebagainya. Semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum, yang haram dimiliki pribadi dan korporasi. Negara hadir murni sebagai pengelola, bukan pemilik. Aturan seperti ini tentu akan menjaga sumber daya alam dari eksploitasi korporasi. Islam memiliki sistem kompleks yang utuh untuk pengelolaan masyarakat dan sumber daya alamnya. Terbukti selama 13 abad memimpin 2/3 dunia, aneka suku dan agama mengayomi dengan ikhlas mencari ridho Allah semata. Dengan Islam, warga Papua bisa hidup sejahtera dan berkualitas, menikmati kekayaan alamnya sebagaimana mestinya. Insya Allah.